PPKM sudah dijalankan di Surabaya sendiri, sudah dijalankan sejak kemarin, sejak tanggal 3 ya, sekarang tanggal 4 Juli, hari Minggu 2 tahun 2021. Semuanya tampak sepi. Pagi is fine, pagi itu normal aja, tetapi sejak jam 5 itu semuanya sudah ndak apa ya, nggak kayak biasanya, toko-toko semuanya pada tutup, kemudian jalanan juga sudah mulai sepi, pada balik juga. Malam harinya lebih parah lagi, malam harinya itu dari beberapa liputan semuanya sepi, dan ini adalah kondisi yang memang bagus ya, karena memang instruksinya begitu. Efeknya 20 hari ke depan ini, dan mungkin setahun ke depan ini, cari duit susahnya nggak karuan. Kita merasakan semuanya itu, kondisi ekonomi bahkan melambat, mungkin cenderung stagnan ya. Dan yang paling susah itu di level bawah, itu mau cari duit gimana. Biasanya kondisi normal aja merasakan kesulitan, apalagi dalam kondisi seperti ini. Tapi juga kabar baiknya itu di pengangguran itu ya, itu sudah terbiasa gitu. Jadi biasanya setiap hari susah cari duit, atau bahkan nggak mau cari duit ya, dengan ketemu dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk cari duit ya, akhirnya ya fine aja, sudah training sebelumnya gitu. Ya, yang paling penting itu menurut saya adalah kesehatan itu yang paling utama. Kenapa? Karena kalau kita nggak sehat ya, kalau kita kena flu, kalau kita itu tiba-tiba pusing di jalan ya, mau nawarkan apa juga, mau ngedilkan apa juga, kesehatan itu yang paling utama di kondisi pandemi seperti ini. Sehingga logikanya biasanya udah berhenti dulu, yang penting sehat dulu, nanti cari duit lagi bisa. Karena emang bener ya, kalau kita nggak sehat itu cari duitnya gimana. Bayangkan aja misalkan sampean kesemutan gitu ya. Saya pernah itu disuruh ngecek kanopi hari itu, tetapi saya nggak bisa karena kena asam urat. Saya pengen datang, tapi kalau jalan naik ke atas dingkluk tambah gak karuan. Jadi sakit itu tidak mendukung lah. Itu hal yang common sense ya. Apalagi di era corona seperti ini, yang jadi totoannya, yang jadi taruhannya itu adalah nyawa. Karena kalau kena COVID-19, meskipun saya beranggapan bahwa semua orang harus kena, karena ini sifatnya kayak flu, paling tidak kita siapkan imun kita setebal mungkin, sekuat mungkin. Kalau kita kena ini dan kita belum ready gitu, ya resikonya adalah kematian. Kalau sudah mati mau cari rezeki gimana? Semuanya tertutup ya kan. Nah itu gimana ya? Amsyong gitu. Oh alah ya. Kalau sudah sakit sudah wis amburadul. Kayak kemarin itu 3 hari yang lalu, anak saya yang laki-laki itu sakit ya, berbarengan. Yang cewek juga sakit, yang cowok juga sakit. Dan sakitnya itu bagi saya itu deg-deg ser ya, karena memang anak ini tuh aktif sekali dan suka ya gerak kesana kemari, makannya juga banyak. Kemudian tiba-tiba sakit sakno bro. Bagi yang punya anak kecil mungkin sudah merasakan ya, kalau anak kecil sakit itu aduh kasihan banget dan iya wis tak masuk lah, panas tinggi sampai gemeter gitu ya, saya juga ketakutan gitu. Akhirnya anak itu saya bawa ke rumah sakit terdekat di daerah Waru ya. Saya taruh di sana, kemudian saya mubet untuk cari duit gimana supaya bayar rumah sakit itu ya. Alhamdulillah dapat sih ya. Alhamdulillah dapat. Bayangkan kalau saya nggak dapat itu gimana gitu rasanya sebagai orang tua, itu nggak bisa memberikan terbaik bagi anaknya. Efek positifnya bagi saya pribadi, meskipun deg-deg ser ya, saya jadi paham itu, the power of kepepet, kata orang-orang itu. Kalau sudah kepepet piye maneng ya, mau gimana lagi. Kalau bisa ginjal dijual, harga diri dijual mungkin ya. Kalau bisa ijazah ini dijual. Tapi itu nggak bisa kan, ada prosesnya, padahal butuh sak nyet gitu. Kala itu juga harus butuh duit. Maka kemudian saya jadi lebih aktif lagi untuk mengingat-ingat feeling itu, momen itu. Jangan sampai nanti suatu ketika itu kepepet seperti itu dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada persiapan untuk itu. Makanya saya ini harus kerja keras lagi nih. Ini harus, meskipun kondisi pandemi seperti ini ya, gimana caranya juga bisa menjaring customer gitu, bisa menjala calon-calon customer ya, bisa kenal customer potensial yang mungkin bisa deal dengan apa yang kita tawarin. Itu harus sekali diperbanyak. Ya kita ini maklum ya, pedagang ya, memang mainnya atau mindsetnya seperti itu ya. Apa cara nih barang dagangan payu, mungkin yang pegawai juga beda ya, dan levelnya memang
berbeda-beda gitu. Artinya pegawai harus lebih patuh lagi pada bos, misalkan harus lebih giat lagi pada program yang sudah dicanangkan. Kalau nggak gitu kan nggak gajian ya. Sama juga kalau pengusaha atau pedagang kecil seperti saya, kalau nggak menjaring customer juga gajian kan. Jadi memang harus benar-benar sebagai saya pribadi itu harus siap dengan resiko itu. Nah, di era COVID seperti ini itu ada yang mungkin menurut saya ada 3 hal yang memang harus dipersiapkan dengan betul-betul agar kondisi ini bisa kita lewati, agar kondisi seperti ini bisa kita berdamai ya, dalam rangka berdamai dengan kondisi buruk seperti ini. Ada 3 hal ya menurut saya ini. Yang pertama adalah menabung. Menabung ini penting sekali. Orang bilang mungkin bagi kapitalis bilang para orang kaya jangan menabung bro, iya duitnya banyak. Tapi kalau emang levelnya menengah ke bawah, menabung itu penting sekali untuk kondisi buruk seperti ini. Saat-saat kita bersyukur bagi Anda yang sudah menabung sebelumnya, sudah ada duit disisakan berapa gitu ditabung, entah bentuknya celengan atau entah bentuknya itu apa namanya di tabungan ataupun di bank ya. Itu bisa digunakan saat-saat kondisi sulit seperti ini. Alhamdulillah, bersyukur. Dan itu adalah habit yang baik, dan itu habit yang baik, bukan habit yang buruk ya. Orang bilang harus dibelanjakan, ya bentuknya juga tabungan itu, dibelanjakan di tanah ya, misalkan belanjakan di apa namanya emas misalkan. Tapi dalam kondisi seperti ini, kalau mau beli kita punya tanah, siapa juga mau beli, orang semuanya juga ngempet duit kan. Makanya nabung ini adalah hikmah yang apa ibaratnya itu kegiatan lawas kuno yang sangat bermanfaat, terutama di saat-saat seperti darurat seperti ini. Yang kedua adalah mendulang ekonomi dengan cara digital, karena ini adalah the new way dan mungkin juga the only way saat pandemi seperti ini. Bayangkan ya, kita bisa bikin konten video ngeliput barang kita, kemudian disebarkan, kemudian kita ngetok satu akun ke akun yang lain, coba lihat konten saya ini yang jualan kanopi misalkan. Itu jadi dipermudah ya. Makanya bagi saya pribadi, saya sendiri harus maksimalkan gimana supaya bikin konten setiap hari, bagaimana supaya bisa menyapa Anda yang mungkin terkonek ataupun follow akun saya di Instagram, subscribe di YouTube untuk bisa give them something gitu ya, yang saya punya tentu saja, yang saya tahu misalkan. Jadi sering-sering bertemu dengan mereka, sering-sering bertemu dengan para customer kita. Kalau memang belum banyak follower ya cari follower sebanyak-banyaknya. Belum ada subscriber ya gimana kita lihat, ketik gitu di YouTube bagaimana cara menambah subscriber, kita ikuti tipsnya misalkan. Jadi dunia digital ini adalah satu-satunya mungkin ya yang bagi saya harus dimaksimalkan betul, terutama dalam kondisi saat kita nggak bisa bertemu kerumunan, saat kita juga harus terkendala dengan protokol kesehatan untuk bertemu orang. Kita benar-benar maksimalkan potensi digital ini. Makin banyak berjejaring dengan hancur ledek kabeh. Itu juga kena gitu loh. Kita yang judinya mungkin online dan tidak terpusat. Iya kan? Berbeda misalnya di Las Vegas, itu juga kena semuanya, kita kena semuanya. Jadi di sini memerlukan refleksi bahwa kita ini sebenarnya nggak mampu. Kita ini harus dekat dengan Yang Maha Kuasa,
Dengan cara apa ya? Dengan cara berbuat baik, dengan cara bisa bermanfaat bagi orang lain sedikit-dikitnya. Bisanya Rp1.000, Rp1.000. Bisanya Rp2.000 ya Rp2.000. Bisanya dengan like di Facebook ya like. Bisanya dengan subscribe di YouTube, subscribe di YouTube. Bisanya dengan follow akun Instagram, dengan follow akun Instagram. Bisanya dengan jempol ya dengan jempol. Bisanya dengan misalkan kritik membangun, kritik membangun. Bisanya dengan komentar positif, komentar positif. Bisanya dengan komentar negatif ya silakan komentar negatif. Jadi ini memang benar-benar adalah bagi saya adalah kesempatan untuk lebih mengenal Yang Maha Kuasa, untuk bisa pasrah kepada Yang Maha membuat hidup, untuk bisa refleksi lagi, oh ini adalah kesempatan untuk kita berbuat baik agar nanti setelah mati ini nextnya what next gitu. Jadi memang pasrah ini penting bagi saya pribadi. Semakin mengenal Yang Maha Kuasa, semakin kita itu meyakini bahwa kita nggak bisa apa-apa nih kejaban ataupun kecuali tanpa ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Oke, gitu aja. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di talkbank.id ya. Kayak Uncle Hotman Paris kalau kayak gini ya. Baiklah, kita jumpa lagi di lain kesempatan dan bye bye. Nah, kalau kayak gini agak beda nih, bye bye.